Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain membahas soal-soal yang sulit dipecahkan. Kali ini saya masih ingin mendiskusikan berkaitan dengan imsak. Tadi saya tertarik sekali dari perkataannya saudara Zakka itu. Memang energik kalau membawakan tanggapan terhadap teman-teman salafi itu. Tapi kadang-kadang dia tidak memahami apa yang disampaikan sendiri gitu. Apa yang diutarakan berkaitan dengan imsak. Apa yang disampaikan berkaitan dengan imsak. Nah, mari kita dengar. Imsak itu sendiri kan definisi puasa. Sekali lagi, saya kemarin sebenarnya sudah menyampaikan. Kemarin sudah saya sampaikan dengan detail termasuk perilaku sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan waktunya sahur dan kapan waktunya tulu'ul fajr. Nah itu. Jadi itu yang saya angkat sekarang ini. Ya, tujuannya kembali melakukan telaah secara mendalam dari yang diutarakan oleh saudara Zakka. Nah, kita lihat ya, ucapannya dia gitu. Hal ini lalu ada diksi bid'ah mungkar, itu bukan imsak, tetapi iqa'u al-adani as-sani qabla tulu'il fajr. Perhatikan Bang Granda, yang masuk kepada bid'ah mungkar itu apa? Orang sengaja adzan yang kedua sebelum tulu'il fajr. Karena ingin menunjukkan bahwasanya sudah masuk waktunya haram makan. Bukan bid'ah mungkar, kalau menurut saya juga goblok. Atau saya ada solusi biar kamu itu tetap bisa nonton orang gibah dan ini. Jadi ini menurut saya pahamnya imsak Madura ya. Jadi kalau imsak Madura itu lain dengan imsak yang dikenal sebagai definisi puasa. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda itu sudah benar. Yaitu dengan teriak-teriak imsak saja 10 menit sebelum adzan, atau dengan cara mematikan, kan ada lampu itu. Dengan cara mematikan lampu misalnya sebagai tanda mulai berpuasa 10 menit sebelum adzan, itu kan ada dijelaskan juga oleh Imam Nawawi ya. Atau tanda-tanda lain. Apalagi kemudian adzan, harusnya begitu gitu. Memang tulu'us syamsi itu tidak pada saat itu. Tulu'us syamsi itu adalah waktu salat subuh. Walaupun masih ada yang membolehkan waktu salat subuh itu. Ada yang sampai pada titik iqamatis shalah itu ya. Atau banyaklah dalam hadis-hadis Nabi yang menggambarkan memang berbeda sekali dengan definisi yang umum didengar di Pulau Madura. Nah, itu. Yang umum didengar di kalangan juga ulama fikih tertentu. Intinya, imsak itu memang tidak pernah ada di zaman Nabi. Yang memaksakan kehendakan kita, memaksa agar ada imsak, kehati-hatian, ikhtiyat itu. Apakah Nabi itu dan para sahabat tidak hati-hati? Lebih hati-hati orang sekarang gitu. Sahabat itu orang yang paling dekat dengan Allah. Sahabat itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Banyak mendengar langsung berita dari Nabi. Berbeda dengan ente. Tetapi kenyataannya mereka lebih waspada itu.
Cuman tidak seperti perilaku kita yang membuat-buat 10 menit sebelum adzan. Dan itu sudah menjadi ditetapkan, ketetapan yang harus berlangsung terus-menerus sejak dahulu kala sampai sekarang. Artinya menciptakan syariat itu. Siapa sebenarnya yang bodoh gitu? Dan kemudian dihalalkan begitu saja oleh ente. Orang melakukan puasa 10 menit sebelum adzan. Itu artinya menciptakan syariat baru. Itu yang tidak dibolehkan oleh agama. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi kalau dengan sengaja memaksakan pendapat agar diterima oleh Ustadz Firanda, seolah-olah Anda sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Firanda. Seolah-olah referensi Anda benar gitu. Padahal di dalam memahami juga Anda salah itu. Dengan ikhtiyat saja, itu sudah salah. Kehati-hatian seperti itu tidak pernah. Malah oleh Nabi dikatakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ikhtiyat, kehati-hatian dengan menciptakan syariat baru, imsak 10 menit sebelum adzan, jelas tidak pernah dilakukan oleh manusia abad pertama dalam Islam. Itu jadi kalau kita lihat mulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sahabat itu berlangsung terus-menerus tradisi seperti itu. Tidak pernah ada kotak-kotak seperti yang dipahami oleh Anda 10 menit sebelum adzan. Jadi mungkin Anda yang tidak mengerti dengan ucapan Firanda itu. Karena Tulu'us Syamsi itu masih lama. Dia meninggalkan Tulu'us Syamsi itu 10 menit. Dengan 10 menit tadi sudah seolah-olah Tulu'us Syamsi sehingga dihentikan makan. Ya sama saja. Kan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar itu bukan hanya adzan, tapi juga mematikan lampu, tanda-tanda. Sama dengan Anda yang dilakukan di situ. Di situ dikatakan yutfi'ut masabih, mematikan lampu 10 menit sebelum adzan. Bukan hanya tanda Anda. Memberikan tanda. Nah sekarang kalau di Indonesia yang terjadi itu memang seperti itu jadinya. Begitu ada imsa orang sudah berhenti semua makan. Artinya itu kan menciptakan syariat baru. Lah bagaimana itu? Ente itu kok nggak paham kitabnya sendiri. Aduh, itu dari saya ya. Coba dipelajari lagi dengan teliti dan pemahaman yang oke gitu. Jangan selalulah dengan kalimat jahil, bahlul, dan waduh. Kebiasaan Madura itu dibuang sajalah kalimat-kalimat seperti itu. Tak ilmiah itu. Apa ya? Saya walaupun orang Madura kadang, ya karena saya dipaksa oleh orang-orang ente itu. Untuk berbicara kasar juga. Padahal saya tidak pernah seperti itu. Jadi apa? Bahasa-bahasa yang dilematis biasa digunakan oleh Madura itu ya jangan dibawa ke YouTube gitu. Bodoh, bahlul. Aduh, parah itu. Itu bukan akhlak yang baik itu. Jadi kalau memang ingin menanggapi Ustadz Firanda, tanggapi dengan bahasa-bahasa yang santun saja gitu. Dan jangan seolah-olah Anda paling ngerti. Itu repot juga kalau seolah-olah Anda paling ngerti. Akhirnya orang yang dibodoh-bodohkan. Jadi itu menurut saya ya. Jadi cobalah berakhlak baik walaupun hanya ucapan. Artinya itu orang kalah dalam perang. Kalau sudah bilang bodoh, artinya sudah nggak bisa berpendapat lagi sudah. Memang buntu otaknya itu, nggak bisa berkembang. Itu dari saya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.